Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin kita telah membaca dari muqaddimah apa yang ditulis oleh Syekh Nuruddin As-Sudai hafizallahu taala dalam kitabnya, dan beliau telah menyebutkan di cetakan yang lama Jadi beberapa as'ilah yaitu soal jawab, dan kita lanjutkan karena kita ingin semampu kita apakah nanti bisa selesai ataukah tidak karena belum tahu juga karena waktunya terbatas. Kemudian kita lanjutkan terakhir hingga sampai soal ke-9 Kemudian soal yang ke-10 kapan diwajibkan puasa Ramadan? Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Kemudian jawabannya adalah diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Ini menurut kesepakatan para ulama. Dan Rasulullah SAW berpuasa selama atau sebanyak berapa? 9 kali. Kalau tahun 2, itu kan 2 kan? Beliau wafat tahun berapa? 11. Berarti apa? Beliau berpuasa yaitu sebanyak berapa? 9 kali. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya. Kemudian soal yang ke-11, apakah hukum seorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan? Kemudian jawabannya, apabila dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena telah menghalalkan bahasanya apa? Puasa Ramadan itu tidak wajib. Yang demikian itu sedangkan dia mengetahui keharamannya. Maka wajib bagi siapa? Pemerintah kaum muslimin untuk melakukan hukum kepadanya yaitu dengan biqatlih dengan bunuhnya karena telah kafir karena telah kafir. Ini apabila tegak negara Islam apabila tegak negara Islam sebagaimana dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin di bawah ini yaitu apabila dia seorang yang fasik. Jadi kalau seorang itu mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan. Tetapi apabila seorang itu fasik, itu melakukan perbuatan maksiat, maka dia diberikan hukuman. Dia diberikan hukuman karena berbuka puasa atau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini merupakan kemaksiatan. Tidak boleh kemudian orang-orang berpuasa kemudian dia dengan santainya dia seorang muslim kemudian tidak berpuasa, maka pemerintah kaum muslimin melakukan atau memberikan padanya hukuman. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dalam perkataan Syekh Ibnu Utsaimin yang kita ingin sampaikan, barang siapa mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah murtad. Dia telah murtad. Murtad apa? Keluar dari agama Islam dan juga telah kafir. Maka dia diminta untuk bertobat. Apabila dia bertobat, kemudian puasa Ramadan. Jika tidak mau bertobat, maka dihukum bunuh oleh pemerintah kaum muslimin. Dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin karena telah murtad. Karena dia telah murtad. Ini sebagaimana yang difatwakan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian Syekh Muqbil juga mengatakan seorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dianggap telah kafir. Kenapa? Karena dia telah mengingkari Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa? Al-Qur'an Al-Karim menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan atas kalian yaitu untuk berpuasa. Kemudian soal yang ke-12, apakah hukum seorang yang menggampangkan apa? Meninggalkan puasa Ramadan. Maka jawabannya adalah dia telah melakukan dosa besar. Karena telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Ini menggampangkan bahasanya telah meninggalkan salah satu dari rukun agama Islam. Akan tapi tidak datang dalil akan pengkafirannya. Ini yang menggampangkan, cukup baginya terhalangi dari kebaikan. Cukup baginya terhalangi dari kebaikan. Kenapa? Dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena seperti apa?
ya dia tidak yaitu terhalangi dari untuk melakukan perbuatan kebaikan, ya, dan juga bahwasanya dia akan mendapatkan ancaman, ya, atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang ke-13, yang seorang yang berbuka yaitu meninggalkan puasa beberapa bulan dari bulan Ramadan tanpa udzur syariat. Meninggalkan, ya, maksiat, ya, tanpa, ya, alasan yang dibenarkan. Kemudian dia bertobat, ya, ada enggak seperti ini? Ya banyak kan? Banyak, ya. Apakah dia mengqadha, ya, mengganti, ya, bulan-bulan yang telah ditinggalkan itu? Ya, jawabannya sebagaimana fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang yang sengaja, antum perhatikan, ini seorang yang sengaja, ya, tidak mengerjakan puasa Ramadan atau sholat 5 waktu dengan tanpa udzur syariat, ya, tidak mengqadha apa yang dia tinggalkan. Ya, kenapa? Karena tidaklah sah darinya bila dikerjakan. Maksudnya apa? Dosanya lebih besar dibandingkan apa? Dia mengqadha, ya, sholat atau puasa. Ya, karena dosanya lebih besar, maka hendaknya apa yang dia lakukan? Ya, dia banyak beramal kebaikan dan dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang dia lakukan ketika dia apa? Meninggalkan puasa atau meninggalkan sholat, itu dosanya lebih besar, ya, dibandingkan apa? Qadha atau ganti yang dia lakukan. Ya. Di sini ada perbedaan pendapat, tapi ya kita sampaikan dari apa yang ada di sini, ya, yaitu adalah sebagaimana yang telah, ya, kami sebutkan. Begitu pula seorang mukallaf, ini fatwa Lajnah Daimah, seorang mukallaf itu seorang yang diberikan beban syariat ini, ya, apabila dia meninggalkan sengaja. Ini meninggalkan sengaja, ya. Puasa Ramadan ini termasuk paling besarnya dosa. Ya. Sehingga apa? Sebagian ulama berpendapat telah kafir, ya, dan murtad disebabkan yang demikian itu. Wajib atasnya bertobat dan bersungguh-sungguh dan memperbanyak amalan soleh, ya, dari ibadah sunnah. Kemudian dikatakan apa? Tidak adanya qadha, itu tidak adanya mengganti, ya, menurut pendapat salah satu pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. Kenapa? Karena dosanya lebih besar daripada, ya, apabila dia menambalnya dengan mengqadha. Ya, jadi yang dilakukan apa? Seorang yang misalnya apa? Sudah meninggalkan puasa bertahun-tahun. Kemudian dia bertobat. Berarti apa yang dia lakukan? Ya dia bertobat sungguh-sungguh, kemudian apa? Ya, dia banyak melakukan amalan soleh, ya, ibadah-ibadah sunnah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kemudian dengan apa tetapnya bulan Ramadan? Itu tetapnya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua perkara. Itu bisa dengan ruqyah hilal. Ya, ruqyah hilal yaitu dengan apa ruqyah hilal? Melihat bulan atau menyempurnakan bilangan Sa'ban menjadi 30 hari. Ini ketika terjadi apa? Jadi mendung, ya. Kemudian apa? Bilangannya, ya, disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, jadi apa? Seorang tahu kewajiban, ya, masuknya bulan Ramadan itu adalah dengan melihat bulan. Ini bukan dengan melakukan apa? Hisab, ya, dengan ilmu falak, tidak, akan tapi dengan, ya, melihat bulan. Kemudian, ya, soal yang ke-15, apakah digunakan hisab atau ilmu falak? Ilmu falak yaitu terkait dengan ilmu perbintangan dalam menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ya, jawabannya apa? Tidak, ya, dianggap hisab, ya, atau ilmu falak sebagai asal penetapan awal dan akhirnya puasa bulan Ramadan. Ya, bahkan yang dianggap dalam penentuan itu adalah ru'yah hilal. Ini sebagaimana fatwa, ya, dari apa? Ya, Lajnah Ad-Daimah, yaitu Majelis Ulama Saudi Arabia. Bisa dipahami kan? Jadi penetapan awal bulan Ramadan atau apa? Akhir bulan Ramadan adalah dengan menggunakan apa? Ru'yah hilal. Ya, kalau antum bisa singkat-singkat, ya, intinya apa? Setiap ini apa? Nanti bisa disampaikan. Ya, dahulu kita juga, ya, Syekh Muhammad Al-Imam itu juga, ya, setiap Sa'ban itu beliau memberikan pelajaran tentang apa? Ijma'at, ya, al-mufassirin atau yaitu ijma'nya para ahli tafsir dan juga atau perkataan jumhur, ya, ulama tentang, ya, puasa. Apa yang terkait dengan, ya, puasa. Kemudian disebutkan kalau ada ijma' disebutkan ijma', ya, kalau itu perkataan jumhur, ya, itu dikatakan perkataan jumhur dalam masail, yaitu masalah-masalah dalam
ya pembahasan bulan Ramadan. Kemudian ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghikayatkan ijma bahwa tidak boleh ya bersandar pada ilmu hisab dalam penentuan hilal. Nah, dahulu Rasulullah SAW apa? Ya, memerintahkan ya bahwasanya penetapan bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan ru'yah hilal. Gampang. Jadi apa? Melihat hilal, ada yang melihat sudah nanti diberikan apa? Kabar. Ya, diberikan kabarnya apabila sudah melihat hilal. Begitu pula ketika ya penetapan apa? Awal Syawal, yaitu akhir dari bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Ya, maka ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sekalian. Dan apakah boleh nanti menggunakan teleskop? Ya, menggunakan apa? Alat bantu yaitu teleskop? Ya, bisa. Ya, digunakan apa? Teleskop dalam apa? Melihat ya pergantian bulan atau penentuan awal Ramadan. Kemudian soal yang ke-16, berapakah ya disyaratkan saksi dalam penetapan ruqyah hilal Ramadan? Dan ini berapa saksi? Ya, berapa orang ya ketika apa? Ya, untuk ditetapkan satu Ramadan. Ya, misalnya seorang mengatakan saya sudah melihat. Ya, seperti itu berapa orang yang dibutuhkan? Ya, maka di sini kebanyakan ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya cukup satu orang. Ya, selama orang itu adil, ya, orang itu adil, kemudian dia telah melihat hilal, ya, kemudian apa? Dikabarkan kepada Rasulullah SAW waktu itu, ya, kemudian apa? Manusia berpuasa. Rasulullah SAW berpuasa dan manusia apa? Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada manusia untuk berpuasa juga. Bisa dipahami nih. Jadi ketika penentuan satu Ramadan butuh satu saksi. Jadi satu saksi yang mengabarkan bahasanya telah melihat hilal, ya, kemudian apa? Dikabarkan kepada pemerintah, ya, ini ya cukup, ya cukup. Kemudian berapa disyaratkan saksi dalam penetapan ruqyah hilal bulan Syawal, yaitu keluar dari Ramadan, ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya disyaratkan dua saksi, ya paling sedikitnya. Ini kalau penetapan satu Syawal. Jadi masuk Ramadan berapa? Satu saksi. Ya, keluar dari Ramadan berapa? Dua saksi. Ini yang antum ya ringkas seperti itu saja. Ya, itu ya sebagaimana di sini dalam hadis sumu liru'yati wa abtiru liru'yati. Ya, yaitu apa? Berpuasalah ketika melihat, yaitu melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal juga. Kemudian apa? Jika kalian terhalangi untuk melihatnya karena mendung, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Dan jika dua orang saksi, ya, dua orang muslim bersaksi telah melihat, ya, maka berpuasa dan berbukalah kalian. Tapi tadi kalau untuk melihat awal satu Ramadan ada dalil yang lain menunjukkan apa? Cukup satu saksi. Tapi apa? Ketika apa? Keluar dari Ramadan berapa? Ya, berbuka itu adalah dua saksi. Kemudian soal yang ke-18, bila seorang yang melihat hilal bulan Ramadan seorang diri, ya, sedangkan dia tidak memberikan tahu kepada seorang pun, ya, dia melihat, kemudian dia tidak beritahukan, atau dia memberitahukan kepada pemerintah, tetapi apa? Pemerintah tidak menerima persaksiannya. Ya, pemerintah tidak menerima persaksiannya. Apakah wajib baginya untuk berpuasa dengan ru'yahnya, dengan melihatnya tersebut? Ya, maka jawabannya adalah apa? Wajib baginya berpuasa, ya. Ini menurut pendapat kebanyakan dari ulama atau pendapat jumhur, ya, apabila telah pasti melihatnya. Jadi apabila seorang bisa jadi ya seorang apa melihat, ya, kemudian dikabarkan ternyata tidak diterima oleh pemerintah. Ya, apakah dia berpuasa dengan ru'yahnya? Ya, maka di sini apa? Ya, di sini sebagaimana sabda alaihi salatu wasallam, sumu li ru'yatih. Ya, karena dia telah melihat ru'yah, maka ya dia berpuasa karena telah melihat. Maka dia beramal dengan pengetahuannya bahwasanya dia telah melihat ya hilal. Akan tapi ya di sini dikatakan bahwasanya dia menyembunyikan perkaranya. Kenapa? Ya, menyembunyikan puasanya dan berbukanya supaya tidak membuat kerancuan pada orang-orang dan juga tidak menimbulkan apa? Keributan. Ya, sebagaimana ini fatwa Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Ya, karena dulu kalau sekarang mungkin ini ya
Kita kalau masih ada kelompok-kelompok kan saking banyaknya itu kelompok, masing-masing kelompok mengatakan bahwasanya telah dilihat ini ternyata pemerintah misalnya tidak menerima, ya kemudian apa, ya berpuasa, ya sebagaimana ya kabar bahwasanya dia telah ya benar-benar melihat. Kemudian apabila terlihat mendung, ya ketika melihat hilal itu pada malam ke-30 ya dari bulan Sya'ban, maka apakah besoknya mereka berpuasa Ramadan? Ya, jawabannya apa? Tidak boleh. Kenapa? Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Ya, karena terjadinya mendung ya sehingga apa? Digenapkanlah Sya'ban itu menjadi 30. Ya, Sya'bannya 30. Kemudian ya soal yang selanjutnya, soal yang ke-20, apabila berselisih ya di antara kaum muslimin di suatu negara dalam pengumuman hilal Ramadan, bagaimana jalan terbaik dalam menyikapi yang demikian itu? Ya, ini terjadi tidak? Hah? Hampir tiap tahun, mungkin sejak antum lahir ya. Ya, mesti ada saja. Ya, maka di sini apa? Aku memandang sebagaimana dikatakan oleh Syalbani, ya bahwasanya setiap penduduk yaitu kaum muslimin setiap negara berpuasa bersama pemerintahnya, ya bersama pemerintah negaranya. Dan apa? Tidak terbagi sendiri-sendiri. Sebagian mereka berpuasa bersama pemerintahnya, sebagian mereka ya bersama selain pemerintahnya, ada yang lebih dulu dan ada yang lebih akhir. Ya, karena yang demikian itu akan memperluas ya perselisihan dalam satu negara. Benar tidak ini? Ya, benar, ini kenyataan yang terjadi. Ya maka di sini apa? Wajib bagi seorang muslim untuk berpuasa bersama pemerintahnya ya yang dia tinggal di dalamnya, dan berbuka puasa juga bersama mereka. Ya, karena nanti apa? Ya, bahwasanya berpuasa as-saum yauma tasumun, yaitu kalian berpuasa pada hari orang-orang itu berpuasa. Ya. Jadi apa, pada saat orang-orang apa? Berpuasa. Ya, di situ apa? Yauma tasumun, yaitu pada hari orang-orang itu berpuasa atau kalian berpuasa, dan berbuka atau berhari raya ya pada ya saat hari apa? Mereka apa? Berhari raya atau kalian berhari raya. Maksudnya apa? Kebanyakan manusia. Yaitu maksudnya adalah apa? Pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintah kaum muslimin. Kemudian ya soal yang selanjutnya, apabila kita memulai puasa Ramadan pada suatu negara, itu misalnya apa? Di satu negara, kemudian ya pindah ke negara yang lain, ya maka apakah kita ya ikut berhari raya seperti hayam mereka, ya sekalipun lebih dari 30 hari, karena kita tadi kan dari satu negara sudah mendahului kan, ternyata di negara yang kita tuju ya belum apa? Belum berhari raya seperti apa? Awal kali kita tinggal di ya suatu negara, ya. Maka jawabannya adalah berhari rayalah bersama hari raya mereka, yaitu di apa? Di tempat yang engkau tinggali. Ya. Sekalipun yang demikian itu lebih dari 30 hari. Maksudnya ketika antum masih apa? Di tempat antum awal itu sudah apa? Berhari raya, kemudian di situ masih berpuasa, antum berarti ikut apa? Ikut puasa di tempat itu, ya. Walaupun ya sekalipun lebih ya dari sisi jumlah puasanya. Ya. Kalau lebih berarti apa? Ikut puasa di tempat itu. Kalau kurang apa? Ditambah. Karena puasa itu kalau enggak 29 hari berapa? 30 hari. Ya. Jadi kalau lebih ya kebetulan antum karena tinggalnya di tempat yang baru itu. Tetapi kalau kurang ya nanti misalnya 28 ya, misalnya di tempat barunya itu 28, berarti antum tambah ya sehari. Ya, karena bulan itu kalau enggak 29 berapa? 30 hari. Intinya apa? Mengikuti di tempat yang antum tinggali. Ya. Ini mengikuti di tempat yang ya seorang itu apa? Meninggalnya atau menempatinya. Ini kesimpulan dari ya soal nomor 21. Ya. Jadi apabila belum sempurna 29 hari, maka ya menyempurnakannya kapan? Kalau belum sempurna 29 hari, menyempurnakan ya nanti di waktu yang lain kan, ya, di waktu yang lain, ya, seperti itu. Maka ini ya di antara mungkin ya kalau terjadi, terlebih kalau seorang itu memang mengalami kejadian seperti ini, ya, tetapi memang ya ini sudah disebutkan berarti hal ini terjadi, ya, bahwasanya hal ini terjadi karena ini adalah ya fatwa, ya dari fatwa ini disebutkan Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin.
Kemudian soal yang ke-22, ya, apakah hukum pada suatu kaum yang mereka berpuasa Ramadan ya selama 30 hari secara terus-menerus? Bisa dipahami nih. Jadi puasanya itu ngitungnya 30 hari terus. Ya, setiap tahunnya dia 30 hari tanpa melihat apa? Ya, tanpa melihat hilal. Ya, pokoknya 30 hari. Saya puasain 30 hari. Ya karena ada, ini sekali lagi bahasanya fatwa ini apa? Ada karena terjadi. Ya, itu maka di sini apa? Ya tidak boleh karena perintah untuk berpuasa itu adalah dengan melihat hilal. Ya, maka barang siapa yang berpuasa 30 hari secara terus-menerus tanpa melihat hilal, maka sungguh dia telah menyelisih sunnah, ya, dan juga telah menyelisih kesepakatan para ulama, ya, dan lebih-lebih lagi yaitu dia telah berbuat bid'ah dalam agama, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Kemudian soal yang selanjutnya, apakah yang dilakukan kaum muslimin yang tinggal di negara kafir? Ya, ketika apa? Bulan Ramadan itu masuk. Ya, apa yang dilakukan kaum muslimin ya yang tinggal di negara-negara kafir. Ya, ini yang terasa bagi orang yang memang mengalaminya. Ya, di saat apa? Di situ kaum muslimin apa? Sedikit. Lebih-lebih tinggalnya di negara kafir. Ya, tinggalnya di negara kafir. Maka ya misalnya di mana? Entah di Amerika atau di Eropa dan yang semisalnya. Ya, maka kaum muslimin yang berada di negara yang bukan negara Islam boleh baginya apa? Membentuk komite. Ya, komite dari kaum muslimin yang menangani tentang penetapan awal bulan Ramadan atau awal Syawal atau awal ya Dzulhijjah. Ya, ini sebagaimana difatwakan oleh ya Lajnah Daimah. Ya, jadi apa? Ya pentingnya apa? Membentuk yaitu tadi persatuan ya kaum muslimin di negara yang pemerintahnya bukan muslim. Ya, karena itu posisinya sebagai apa? Ya, seperti halnya sebagai apa? Pemerintah muslim. Ya, terlebih lagi dalam penetapan apa? Ya, hilal. Ya, penetapan hilal yaitu baik itu Ramadan, baik itu Syawal ataupun Dzulhijjah. Ya, karena ini adalah merupakan syiar-syiar ya, yaitu apa? Awal Ramadan, kemudian apa? Akhir Ramadan, kemudian apa? Awal Dzulhijjah. Ini apa? Penting sekali. Ya, antum bisa rasakan kita di Indonesia saja sudah berapa kali apa? Berbeda dengan berbeda dengan Saudi. Ya, hatta ya hingga apa? Dalam penentuan Idul Adha ya beda. Ya, maka ini ya maka di suatu tempat manapun ya pentingnya ya memiliki ya tempat yang bisa ya jadikan ya sandaran ketika apa penentuan ya dari hari raya. Kemudian ya telah tampak ya bagi mereka bahwasanya mereka berpuasa 28 hari. Ya telah tampak kalau puasanya hitungannya 28 hari. Ya, maka apa yang wajib yang mereka lakukan? Ya, telah tetap dalam hadis sahih yang masyhur bahwasanya satu bulan itu tidak kurang dari 29 hari. Jadi minimalnya berapa? 29 hari. Ya. Dan kapan masuknya bulan Syawal? Ya, dengan bukti syar'i setelah berpuasanya kaum muslim 28 hari sesungguhnya telah tampak jelas ya bahwasanya mereka tidak berpuasa pada apa? Pada satu hari di awal ya dari awal Ramadan. Maka ketika hitungannya 28 hari ya misalnya berjalan ya kemudian apa ternyata kok besok sudah tampak bahwasanya apa besok Syawal ya telah tampak Syawal tetapi hitungannya baru 28 hari ya baru 28 hari. Kenapa? Karena pada tanggal penentuan satu Ramadannya itu misalnya terjadi kesalahan ya maka di sini apa yaitu tadi berarti seorang atau orang-orang yang berada di tempat itu yaitu mengkodok ya menggantinya ya di waktu yang lain yaitu satu hari yang ditinggalkan karena bulan itu kalau enggak 29 hari 30 hari ya kalau enggak 29 hari 30 hari. Kemudian ya soal yang selanjutnya yaitu di sebagian negara ya siang harinya lebih panjang ya terkadang sampai 20 jam ya apakah wajib kaum muslimin di negara itu untuk berpuasa ya 20 jam untuk bayangkan ini di mana terlebih di mana di daerah mana yang siangnya lebih panjang dari 20 jam. Kalau kita berapa siangnya seringnya kita 14 ya sekitar 14 atau sekitar itu kita yang kita alami ya ini lebih dari 20 jam berarti apa
Capek tidak? Capek sekali, siangnya panjang. Ya, maka apa yang wajib bagi mereka? Wajib bagi mereka untuk berpuasa tiap harinya. Walaupun 20 jam lebih. Ya, tiap harinya untuk menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal puasa. Dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari di negaranya. Selama siang dan malam bisa dibedakan. Ya, selama siang dan malam itu bisa dibedakan. Ini siang, yaitu siangnya misalnya lebih dari 20 hari, 20 jam. Ya, itu bisa dibedakan. Kemudian ini kemurahan termasuk rukhsah. Barang siapa yang tidak mampu untuk menyempurnakan puasa karena panjangnya siang, atau mengetahui tanda-tanda dari apa yang dia lakukan, pengalamannya atau pendapat dokter yang terpercaya, sekali lagi ini butuhnya ilmu, pendapat yang terpercaya atau sangkaan kuat bahwasanya puasanya akan membawa kematian dia karena apa? Lebih dari 20 jam, atau akan membuatnya sakit parah atau menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka dia berbuka, dia berbuka, boleh berbuka dan mengganti hari-hari yang di hari yang lain yang siangnya tidak sepanjang pada Ramadan tersebut. Bisa dipahami? Ini termasuk rukhsah kan? Seorang ternyata lemah, ternyata 20 jam lebih. Bayangkan. Lebih 20 jam ternyata sakit. Kemudian sebagaimana telah sebutkan menurut dokter dan yang semisalnya atau pengalaman dia memang dia akan sakit parah, maka dia berbuka kemudian diganti di waktu yang lain yang yang siangnya tidak mencapai berapa? Lebih dari 20 jam. Tidak lebih dari 20 jam. Kenapa? Karena kewajiban ini, jadi puasa itu 20 jam lebih atau tidak, itu kewajibannya apa? Bagi siapa yang melihat bulan, kewajiban jatuh padanya. Walaupun 24 jam siangnya. Tetapi selama dia memang melihat bulan, maka wajib baginya. Tapi kalau nanti itu sakit, wa man kana maridon, nah ini kemurahan dari syariat. Barang siapa yang sakit, atau tadi orang dihukumi bahwasanya dia termasuk orang yang sakit, maka itu tadi ada kemurahan dari syariat atau rukhsah dari syariat, dia bisa mengqadanya pada hari yang lainnya. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam beragama. Ini kemurahan. Sebagaimana ini difatwakan oleh Lajnah Daimah. Ini selama di situ pergantian malam itu tampak, maka wajib bagi orang yang berada di tempat itu untuk berpuasa walaupun siangnya lebih panjang, walaupun siangnya lebih panjang. Kemudian yang ke-26, apakah hari yang meragukan atau yaumus syak? Ini disebut yaumus syak, yaitu tadi bahwasanya hari yang meragukan adalah hari yang diselimuti mendung. Selimuti mendung, jika awan atau debu yang menghalangi ru'yatul hilal. Itu ru'yah hilal tertutup. Kenapa? Karena adanya mendung. Maka hari besoknya itu dinamakan hari syak. Adapun apabila langit itu bersih, tidak ada keraguan lagi. Karena manusia itu bisa melihat ke langit. Apabila intinya apabila dia bisa menentukan melihat dengan melihat hilal, maka yang benar hari yang meragukan itu adalah hari ke-30 Sya'ban. Jika mendung atau debu yang jika mendung atau adanya debu yang menghalangi ru'yah hilal. Jadi kalau mendung tadi, kemudian kita apakah besok puasa atau tidak? Kalau mendung maka disempurnakan menjadi 30 hari. Kemudian apakah boleh bagi seorang berpuasa di hari yang meragukan untuk kehati-hatiannya? Jawabannya adalah itu adalah tidak boleh, karena dilarang bahasanya seorang itu untuk la taqaddamu Ramadan biyaumin wala yaumain. Karena janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari. Dan juga disebutkan bahasanya barang siapa yang berpuasa di hari man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim, maka barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka sungguh dia telah
bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita selesaikan sampai 30 ya. Apabila dia memiliki hutang puasa Ramadan tahun yang lalu, apakah boleh dia menggantinya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan? Ya, itu yang sebelum Ramadan. Yang benar dalam hal ini adalah puasa qadha. Ya, apabila puasa qadha maka tidak mengapa karena darurat. Ya, maka hendaknya apa? Apabila seorang memiliki hutang, ya, alangkah bagusnya segera diselesaikan. Ya, tetapi kalau memang darurat, ternyata punya hutang 2. Kemudian ada kesempatan waktunya adalah tanggal berapa? Ya, 28 Sa'ban dan 29 Sa'ban. Maka ya karena darurat, ya maka ya diperbolehkan karena masih Sa'ban. Ya, masih ada waktu untuk mengqadha. Ya, masih ada waktu untuk mengqadha. Kemudian soal 69, siapakah yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Ya, ulama telah bersepakat bahwasanya wajibnya puasa Ramadan adalah bagi orang yang sehat. Kemudian mukim, ya, berakal, balik, ya, telah mengetahui masuknya bulan Ramadan, ya, telah sampai kepadanya kewajiban berpuasa. Ya, maka hal itu adalah yang mewajibkannya untuk berpuasa, ya, di bulan Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan itu ya wajib bagi seorang muslim balik, ya, berakal, mampu, mukim, ya, tidak mempunyai penghalang-penghalang puasa. Maka ini adalah termasuk ya syarat-syarat dalam berpuasa. Kemudian bagi orang yang mempunyai penyakit gila tidak terus-menerus, ya, ini yang saya ceritakan, sebagian teman pernah jadi makmum orang gila. Saya nggak tahu kalau ternyata orang itu gila. Ternyata pas sholat itu ngomong sendiri. Ya, akhirnya saya pergi lari. Ya, karena dia sholat mengimami, ya, dalam keadaan gilanya kumat. Ya, kemudian saya keluar, kemudian pergi cari ke masjid yang lain. Ya, ini gila yang tidak terus menerus. Ya, terjadi. Seorang itu kadang namanya orang kadang keras kepala, ya. Dia tahu, ya, bahasanya dia itu nggak layak, tapi merasa dirinya ini maju jadi imam. Ternyata kumat. Pas sholat dia pas gila, ya. Jadi ya seharusnya ini, ya, maka dilihat penyakit gila yang tidak terus menerus. Apakah wajib baginya berpuasa? Jawabannya adalah hukum syariat berlaku bersama sebabnya, ya. Bahwasanya hukum syariat itu bersama sebabnya. Maka pada waktu dia dalam keadaan sehat dan berakal maka wajib baginya berpuasa. Jadi kalau hari itu dia sehat, ya, dia mengetahui, ya, maka wajib baginya berpuasa. Dan pada waktu dia dalam keadaan gila maka tidak wajib baginya berpuasa. Ya. Bahasanya ya, di sini tidak wajib baginya berpuasa kalau dalam keadaan gilanya. Ya, seandainya dia gila pada satu hari dan hari yang lain sehat, maka pada hari dia sehat wajib baginya berpuasa. Pada saat dia sakit yaitu gila maka tidak wajib baginya berpuasa. Bisa dipahami di sini? Ya, insyaallah kita cukupkan di sini. Kemudian mungkin karena saya ya nggak tahu ternyata ya banyak sekali. Jadi kalau kita nggak ngambil banyak nanti nggak tahu juga ya bisa selesai. Tapi setidaknya nanti beberapa hukum misalnya terkait dengan iktikaf atau apa bisa kita majukan misalnya ya memang ya dibutuhkan. Ya, insyaallah kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah.